Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Wisdayanti, Dirgantara Perdana Putra, Teresia, Mutiara Karina, dan Haidir Ali akan menjelaskan mengenai materi peranan sistem informasi dalam bisnis. Sebelum itu, kita perlu memahami mengenai sistem informasi. Jadi, sistem informasi disingkat SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Komponen dari sistem informasi yaitu pertama, perangkat keras, berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Contohnya adalah komputer dan juga periferalnya, disk magnetik, lembar kertas, flash disk, atau juga optical disk. Yang kedua, perangkat lunak atau software, berhubungan dengan semua perintah atau instruksi yang membuat perangkat keras bisa memproses data. 3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga untuk menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. 4. Manusia, yaitu semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem pemrosesan dan juga penggunaan output informasi. 5. Database, yaitu kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data atau database dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. 6. Jaringan komputer serta komunikasi data, yaitu suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksikan sumber atau resources yang digunakan dan diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna. Setelah memahami mengenai maksud dari sistem informasi, kita juga perlu memahami maksud dari bisnis. Jadi, pengertian dari bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis diantaranya yang pertama, mental. Kegagalan bisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelola perusahaan memiliki mental rendah, sehingga mereka hanya pasrah menghadapi masalah tersebut. Seharusnya, walaupun perusahaan mengalami kemunduran, semua pengelola harus memiliki mental yang kuat, agar tetap bisa berpikir positif dalam menghadapi masalah tersebut. Kedua, pengetahuan bisnis sendiri sebelum Anda menjalankan bisnis. Anda harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Pengetahuan tentang bisnis ini sangat penting karena dengan memahami bisnis yang akan Anda jalankan,
Anda dapat mengelola yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pemegang tertinggi perusahaan yang harus bisa mengontrol semua aktivitas karyawan dan produksi perusahaan. Semua hal yang berhubungan dengan perusahaan harus diperhatikan agar operasional administrasi bisa berjalan dengan baik. Kelalaian pemegang tertinggi perusahaan ini dapat menjadi kegagalan bisnis. Keempat, modal. Modal merupakan hal yang penting bagi bisnis yang akan dibangun. Kadang kegagalan bisnis terjadi pada sedikitnya modal yang dimiliki. Bila modal cukup, bisnis bisa lebih maksimal dijalankan. Namun bila modal dalam berbisnis tersebut kurang, tentu saja hal ini dapat menjadi penghalang bisnis. Kelima, penjualan bisnis yang sukses dapat dilihat dari angka penjualannya. Semakin tinggi penjualannya, maka semakin tinggi pula labanya. Hal ini juga dapat menambah modal Anda. Pertambahan modal inilah yang dapat digunakan pengelola bisnis untuk mengembangkan usahanya. Keenam, perencanaan bisnis. Sebelum menjalankan bisnis, Anda harus bisa merencanakan bisnis yang akan Anda jalankan. Bagaimana Anda memulai bisnis tersebut dan mengembangkannya agar bisa menjadi perusahaan besar. Mulai dari bisnis jenis apa yang akan Anda jalankan, target pasar, harga jual, serta strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi bisnis Anda. Selanjutnya, peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar peranan sistem informasi. Keempat, meningkatkan pelayanan secara global atau menyeluruh, antara lain mampu meningkatkan persaingan bisnis secara global, melakukan pengelolaan dan pengawasan pasar global yang terdiri atas pengawasan tingkat pelayanan dan tingkat biaya, pelayanan penyebaran informasi dengan menggunakan global network, perencanaan strategi perusahaan dan kebijakan, atau mengetahui selera konsumen, peluang pasar di tempat lain. Terakhir, pengambilan keputusan untuk pengembangan produk dan ekspansi. Dengan adanya strategi perusahaan, maka akan bisa mengembangkan produk dan mampu bersaing di pasar global dan terbentuk kelompok kerja yang meluas dan membentuk sistem delivery yang luas. Aktivitas sistem informasi.
Pertama, input sumber daya data. Memida secara optikal barang-barang dengan mengenal yang menggunakan kode garis. Kedua, pemrosesan data menjadi informasi, seperti menghitung pembayaran karyawan, pajak, dan potongan gaji lainnya. 3. Output produk informasi, menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja penjualan. Contohnya, seorang manajer penjualan dapat melihat tampilan video untuk memeriksa kinerja seseorang tenaga kerja penjualan, menerima pesan suara yang dihasilkan komputer melalui telepon, menerima cetakan dari hasil penjualan bulanan. Aturan dasar sistem informasi pada bisnis. Ada 3 aturan vital agar sistem informasi untuk perusahaan bisnis, yaitu: pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Jenis-jenis sistem informasi bisnis. 1. Sistem penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. 2. Sistem manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa perusahaan. 3. Sistem sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. 4. Sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengambilan atas aset keuangan ini. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. 1. Pemrosesan transaksi. Sebuah toko atau swalayan menjual ratusan jenis barang. Toko atau swalayan tersebut melayani banyak pembeli tiap harinya sehingga jumlah transaksinya juga banyak. Bayangkan jika pemrosesan transaksi atau perhitungan harga dilakukan secara manual oleh penjual, tentu saja hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan peluang terjadinya kesalahan juga cukup besar. Waktu pemrosesan transaksi yang lama dan kesalahan dalam perhitungan harga bisa membuat pelanggan lari ke pesaing. Contoh, point of sales. Kebanyakan toko dan swalayan saat ini telah memiliki mesin kasir untuk memproses transaksi penjualan. Mesin kasir tersebut umumnya terdiri dari barcode scanner untuk input barang, keyboard, CPU, monitor. Ukurannya biasanya lebih kecil dibanding monitor komputer pada umumnya, printer untuk mencetak struk, dan juga perangkat lunak atau software untuk memproses transaksi. Daftar harga setiap barang telah tersimpan dalam basis data dan diperbarui atau diupdate secara real time. Perangkat lunak dalam mesin kasir telah diprogram untuk menerima input barcode dari barcode scanner atau kode barang dari keyboard, lalu menentukan harga barang tersebut berdasarkan daftar harga pada basis data. Selanjutnya, perangkat lunak tersebut akan mengalihkan harga barang tersebut dengan jumlah pembeliannya dan kemudian akan menghitung total harga penjualan. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka struk penjualan akan dicetak dengan printer. 2. Pengawasan. Masih menggunakan ilustrasi toko atau swalayan di atas, penggunaan POS juga memungkinkan pemilik usaha untuk mengawasi kinerja pegawainya, terutama kasir. Pemilik usaha dapat mengetahui
berapa jumlah uang dan barang yang seharusnya ada saat ini untuk dicocokkan dengan jumlah uang atau barang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap transaksi yang diproses oleh POS akan tersimpan dalam basis data. Demikian pula halnya dengan sistem informasi berbasis komputer. Selain POS, pengawasan dapat dilakukan karena setiap transaksi tersimpan dalam basis data. 3. Pengingat. Sistem informasi berbasis komputer juga dapat digunakan untuk mengingatkan Anda terhadap tagihan yang harus dibayar besok atau jumlah piutang yang belum ditagih. Hal ini dapat dilakukan karena sistem akan menyimpan tagihan hutang atau piutang dalam basis data dan akan melakukan pengecekan secara otomatis dan periodik apakah batas waktu tagihan sudah hampir terlewati atau belum. Keunggulan dari fungsi pengingat yang dimiliki oleh sistem informasi berbasis komputer adalah fungsi tersebut dijalankan secara otomatis tanpa pengguna harus mengecek sendiri. 4. Penggalian informasi. Dengan disimpannya setiap transaksi dalam basis data, maka kita dapat menggali informasi dari basis data transaksi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, baik laporan detail maupun laporan rekap. Penjualan harian dapat dihasilkan dari basis data tersebut. Beberapa informasi lain yang sering dibutuhkan oleh pelaku usaha toko atau swalayan adalah barang apa saja yang tingkat perputarannya tinggi, stok barang, jumlah hutang dan piutang, serta masih banyak lagi informasi menarik yang dapat diperoleh dari basis data transaksi. Format laporan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bahkan animasi. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis. Manfaat dari perkembangan sistem informasi dalam bidang bisnis. Di bidang bisnis baik perdagangan barang maupun jasa, komputer akan sangat penting untuk kegiatan transaksi, baik rutin, periodik, maupun insidentil, dan menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, baik pada perusahaan besar, menengah, bahkan perusahaan kecil. Di perusahaan dagang seperti department store, telah dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya secara cepat dan tepat. Untuk scanning barcode kode barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory dan sebagainya, dan dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya secara cepat dan tepat. Untuk scanning barcode kode barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory dan sebagainya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.